Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Fatia Zakiatul Farida. Hari ini kita akan belajar apa sih? Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai komponen rantai makanan. Nah teman-teman semua, apakah ada yang sudah tahu apa saja yang termasuk komponen rantai makanan? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu rantai makanan? Betul sekali. Rantai makanan merupakan urutan serangkaian peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Bagaimana penjelasannya? Mari kita perhatikan gambar. Dalam gambar, tumbuhan memiliki panah yang mengarah kepada kambing. Kambing memiliki panah yang mengarah kepada singa. Singa memiliki panah yang mengarah kepada pengurai. Sedangkan pengurai memiliki panah yang kembali kepada tumbuhan. Nah, panah di sini diartikan sebagai dimakan. Jadi, dapat kita baca, tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa dimakan oleh pengurai, kemudian pengurai akan diserap kembali oleh tumbuhan. Jadi, teman-teman, tumbuhan di sini berperan sebagai produsen atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, kambing berperan sebagai konsumen satu, singa berperan sebagai konsumen dua, dan kemudian apabila singa mati, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai, lalu pengurai akan menghasilkan mineral dan air yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar, rumput berperan sebagai produsen, kambing berperan sebagai konsumen satu, dan pengurai berperan sebagai dekomposer. Nah teman-teman, itu artinya dalam rantai makanan terdapat 3 komponen. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang terakhir ada dekomposer. Lalu, apakah peranan komponen-komponen tersebut? Apakah teman-teman sudah tahu? Mari kita simak penjelasannya. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki proses yang bernama fotosintesis. Dari fotosintesis tersebut, tumbuhan menghasilkan makanan yang kemudian akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu, apa saja contoh tumbuhan? Yang pertama ada pohon-pohonan, yang kedua ada tanaman dalam pot, kemudian ada buah dan sayur, dan yang terakhir ada berbagai jenis bunga. Nah, itulah tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan. Tentu masih banyak lagi jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam jenis tumbuhan. Komponen yang kedua yakni konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah hewan dan manusia. Seperti yang kita lihat teman-teman, banyak hewan yang menjadikan hewan lain sebagai mangsanya. Tidak hanya itu, kita juga ketahui bahwasannya terdapat beberapa hewan yang juga mengonsumsi makanan berupa biji-bijian dan sayur-sayuran. Lalu, ada pula hewan yang mengonsumsi keduanya, mengonsumsi daging dan juga tumbuhan. Contohnya adalah buaya. Buaya mengkonsumsi hewan lain sebagai makanannya. Kemudian ada manusia
yang mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan seperti buah-buahan dan juga sayur-mayur. Dan yang ketiga, ada kambing. Kambing mengkonsumsi rumput sebagai bahan makanan utamanya. Nah, itu tadi jenis-jenis konsumen dalam rantai makanan. Lalu, komponen yang terakhir yakni pengurai. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu pengurai? Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati. Diuraikan menjadi mineral dan air sehingga dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Contohnya adalah mikroba dan bakteri. Seperti apa bentuknya? Iya, benar sekali. Mikroba dan bakteri memiliki berbagai jenis bentuk. Namun, sayangnya, bentuk tersebut tidak dapat kita lihat secara langsung menggunakan mata. Jadi, untuk dapat melihatnya, kita memerlukan alat-alat canggih yang telah dirancang untuk melihat mikroba dan bakteri ini. Contohnya adalah mikroskop. Biasanya, mikroskop bisa kita temukan dalam tempat tertentu. Contohnya adalah laboratorium. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman sudah tahu ya apa saja yang termasuk komponen rantai makanan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.